Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Ibtu Ines, tentunya masih dalam podcast Polri Presisi. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di edisi kali ini adalah edisi spesial, di mana kami menghadirkan untuk narasumber yang berasal dari internal divisi Humas Polri, yaitu para kabak. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan Ines, ada Kabak Penum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago. Apa kabarnya Bapak? Baik, Mbak Baik Ines. Bapak, izin Pak, ini masih tentunya karena spesial, jadi ini ada pertanyaan spesial juga Pak dari Pak Kadif Humas. Izin saya buka ya Pak, ini masih tersegel Pak, udah kayak ujian ya kan ya Pak ya. Boleh, boleh. Biasanya spesial terus kok tiap hari. Nah baik, saya buka dulu, gak sulit ya. Baik, nah baik Pak. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Nah, dari informasi yang didapatkan adalah sebelumnya Bapak sudah pernah menjadi Kabid Humas Polda Jawa Barat dan beberapa jabatan strategis lain di Div Humas Polri, yaitu Kabak Pem Analis. Mungkin boleh diceritakan seperti apa pengalaman Bapak? Silakan Pak. Ya, mengenai pengalaman memang sebelum saya menjadi Kabid Humas Polda Jabar, saya berkecimpung di dunia reserse ya, Iya, kurang lebih 22 tahun. Nah, pada saat itu ya, hal yang baru buat saya. iya. Dan saya mendapatkan jabatan sebagai Kabid Humas Polda Polda Jabar. Jabar. Itu yang tidak disangka-sangka, karena langsung Polda yang besar, di Mm-mm. mana pada saat itu populasi penduduknya terbesar se-Indonesia 50 juta orang. Wow. Nah, berarti kalau 50 juta orang, kita juga bisa menghitung dong berapa Polres yang ada di Iya. Jawa Barat. Nah, kebetulan pada saat itu juga saya mendapatkan satu kasus-kasus besar. Seperti apa Pak contohnya? Nah, waktu itu masalah Habib Rizik, Oke. Bahar bin Smith. Mm-mm. Nah, itu kan sangat politis pada saat itu. Iya. Nah, sehingga saya bekerja keras bagaimana cara memanfaatkan em, isu-isu itu dari dunia kehumasan. Saya tetap berkoordinasi ya, waktu itu zamannya Kadif Humasnya Pak Argo. Oke Pak. Nah, Pak Argo, kemudian Karopenmasnya waktu itu Pak Ramadan. Nah, kita Mm-mm. berkoordinasi terus. Alhamdulillah ya, dengan sering koordinasi, saya bisa memberikan informasi-informasi yang terkait dengan kasus-kasus besar itu. Kemudian setelah itu saya sekolah, dan setelah sekolah di Lemhanas, saya masuklah ke Divisi Humas. divisi humas. Iya, siap. Nah, di divisi humas ini saya mendapatkan jabatan sebagai Kabak Pemanalis. Baik. Nah, di situ adalah dunia yang berbeda juga. Karena kalau Kabid Humas itu membidangin semua hal, Mm-mm. tetapi kalau yang di Pem Analis. Analis, itu bagaimana kita menganalisa kegiatan-kegiatan suatu pemberitaan yang ada di media. Baik. Baik itu media sosial, Mm-mm. media streaming, ya. Untuk mengevaluasi sejauh mana menyangkut masalah sentimen negatif dan positif Ya. terhadap Polri. Nah, singkat kata, kemudian saya pindahlah ke menjadi Kabak Penum. Oh, ternyata memang di situ saya Heeh. melihat harus adanya kolaborasi, Iya. ya, kolaborasi. Kenapa? Kalau kita salah menyampaikan di Penum, ya, Iya. menyampaikan kepada masyarakat, ternyata sentimen negatifnya itu tinggi, kita menyampaikan hal-hal yang positif, itu tidak akan kena, istilahnya ya, secara Iya. harfiah, secara bahasa kekinian, Iya. itu tidak kena. Itu ininya ya, pengalamannya. Oke? Baik, Ah, ah. kalau pada saat Bapak menjadi Kapolpenum, Pak, apa yang mungkin terbersit di pikiran Bapak saat itu? Bapak ditunjuk sebagai Kapolpenum. Ya, pada saat itu saya merasa, eh, Mm-mm. oh ternyata Kabak Penum itu dunia dunia istilahnya apa ya, yang identik dengan bertemu dengan wartawan. Iya. Ya, pertama saya merasa senang, tapi lama-lama kok ceritanya sudah lain, tidak boleh senang. Kenapa, Pak? Kenapa tidak boleh senang? Karena kita mencoba untuk memberikan informasi yang transparan
informasi yang secara detail, kemudian terkait dengan bagaimana penggunaan diksi, kita harus menguasai literasi, Ya. ya. Mengapa? Ketika kita menyampaikan, hal itulah yang pasti akan diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau salah-salah, kan sangat berbahaya. Berbahayanya ada beresikonya yaitu terhadap Institusi. institusi. Iya. Nah, oleh karena itu makanya ternyata di Penmas tuh, terutama untuk Penum, itu oleh presentasi Baik. dari segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri. Polri. Seperti itu, makanya kita harus hati-hati di situ. Baik, Pak. Mungkin dari tadi kan kita berbicara Bappenom, Biro Penmas, itu sebenarnya apa sih, Pak? Mungkin dari pemirsa juga belum banyak yang tahu. Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Ya, jadi itu salah satu dari seperti Penmas ini kan salah satu satuan kerja yang ada di Divisi Humas. Ya. Kalau kita melihat di undang-undang, peraturan eh, Kapolri. Kapolri ya terkait hubungan tata cara kerja itu nomor 1 tahun 2018 ya, itu ada secara strukturnya ada ya. Nah, di situ ada Ropenmas, Biro Penmas, ada Biro Multimedia dan Biro PID. Nah, kalau kita berbicara masalah terkait dengan Biro Penmas sendiri itu mempunyai beberapa bak-bak ya, bagian-bagian. Adalah bak Penum, bak Pensat dengan bak Mitra. Oke. Nah, kalau secara garis besarnya memang dunia kerjanya dari Ropenmas adalah memberikan informasi. Iya. Ya, memberikan informasi kepada masyarakat, lalu kita breakdown lagi kepada Bappenum, ya selain memberikan informasi ya kepada masyarakat, kita juga menganalisa, mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau opini-opini yang terjadi di masyarakat. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga citra Polri. Nah, itu secara garis besarnya ya. Iya. Seperti itu. Baik, kalau mungkin untuk tusinya, tugas dan juga fungsi dari Bappenom itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, di tugas Bappenum ya secara struktur, Bappenum itu mempunyai 2 kasubag. Ya. Ya, dua subag ya. Oke. Subag namanya subag apa namanya? Opinep Iya. satu, kemudian subag apa istilahnya lupa lagi, pemberitaan. Iya. Nah, pemberitaan sebenarnya. Nah, kalau subag pemberitaan ini kita bagaimana bekerja sama dengan pihak media, ya. Begitu juga bukan hanya media saja, tapi bekerja ketika kita mempunyai produk, kita membuat narasi, ya kemudian kita bekerja sama dengan TV-TV lain, ya untuk apa istilahnya kita melaksanakan adanya talk show, kemudian adanya event-event yang lain, ya. Nah, juga membuat narasi siapa yang melaksanakan kegiatan itu, seperti misalnya ada konferensi pers, ya, ada doorstop, Iya. ada press conference. Press conference dalam artian Pak Kapolri melaksanakan kegiatan apa. Nah, tentunya di situ kita juga mempunyai kewajiban pembuatan narasi. Dari narasi inilah ya kita kembali lagi untuk berkolaborasi dengan satuan kerja yang ada di Humas. Tentunya dokumentasi-dokumentasi ini kan ada di PID. Iya. Ya, dokumentasi dan ada PID. Nah, kita meminta bahannya, foto-foto dan sebagainya. Setelah kita membuat narasi, ya tidak serta-merta kita menyampaikan kepada istilahnya mengampli kepada media ya. Iya. Tetapi kita juga minta saran kepada Karopenmas, apakah narasi ini sudah layak untuk disampaikan ke media atau tidak. Nah, setelah oke, kembali lagi ke kita, kemudian baru kita sampaikan ke media untuk diampli. Baik. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Setelah kita ampli, kita melaksanakan rekap. Nah, dari hasil itulah pertanggungjawaban kita kepada pimpinan bahwa hasil dari narasi yang kita buat dengan dokumentasi dari PID, ya kita juga menyampaikan kepada Mulmed ya untuk dibuat produk kreatif kegiatan itu dan melaksanakan diseminasi di Mulmed. Nah, inti secara garis besar seperti itu. Baik, berarti produknya tuh tadi ada narasi. Ada narasi, ya. Kemudian juga kita membuat melaksanakan talk show, live report, kemudian hal-hal menyangkut dengan media lah, ya kita bekerja sama banyak hal.
Ya, Baik. tergantung dari event-event apa yang kita munculkan. Baik, pasti tentunya karena ya proses institusi Polri ini kan sangat fleksibel ya Pak. Maksudnya kejadian-kejadian yang terjadi itu kan sangat banyak dan fluktuatif sekali. Tentunya Bappenum adalah bak yang bisa dikatakan sangat sibuk ya Pak ya. Nah itu bagaimana cara membaginya Pak untuk bisa mengakomodir semua kejadian-kejadian yang ada di Polri Pak? Ya, tentunya kita tidak berdiri sendiri ya. Iya, Kita tidak berdiri sendiri. Kalau di lingkungan Bappenum sendiri juga ada tugas masing-masing anggota mempunyai peran baik. masing-masing. Ya, siapa berbuat apa. Namun eh, kembali lagi, ketika ada suatu pemberitaan, beberapa pemberitaan yang bersamaan, Heeh, kita melihat dulu mana yang kita dahulukan. baik. Ya, mana yang dilakukan memberikan informasi dan kita berikan informasi kepada masyarakat. Ini kita pertama menanyakan dulu nih ya tentang hal yang sudah terjadi di masyarakat ya, di media sosial, informasi-informasi apa. Kita meminta kepada PA dulu tolong dianalisis ya sejauh mana ini sentimen positif dan negatifnya Iya. gitu. Nah, jadi bukan serta-merta ada misalnya kejadian, wah sudah framing di media sosial langsung Heeh, kita menjawab. Oh, tidak bisa seperti itu. baik. Karena yang tahu itu adalah dari multimedia. Nah, kita berkoordinasi. Nah, setelah 2 jam, 3 jam yang bersangkutan itu mengcrawl semua dengan kita misalnya intinya gini, misalnya ada kasus polisi bunuh diri, Iya. ya kan? Itu di diksi apa? Keywordnya itu diambil sama pemanalis, kemudian dianalis. Nah, ternyata sentimennya negatif. Oh, ternyata kata-kata bunuh diri itu tidak bisa disampaikan. Karena apa? Tetap sentimen negatif. Jadi negatif ya. Nah, akhirnya dari situ kita analisa. Kita punya opini di sini. Oke. Ya, opini dan evaluasi. Apa diksinya yang harus kita sampaikan? Oh, supaya tidak tidak terus meningkat. Jadi bunuh diri itu kita ganti dengan kata-kata yang lebih humanis, yaitu mengakhiri hidup. Oh, Nah, ini yang perlu kita pelajari terus, baik. mengakhiri hidup. Nah, Mhm. jadi misalnya polisi ditemukan di rumahnya dalam kondisi yang sudah mengakhiri hidup. Oh, baik. Berarti mungkin dari apa yang ditemukan di media sosial ataupun media mainstream seperti itu ya, Pak, ya. Kemudian dari Bappenum ini mungkin dengan mengganti diksi untuk tentunya Ya, untuk bisa menurunkan ya sentimen betul. negatif tersebut begitu ya, Pak, ya? Nah, begitu juga dengan kesan-kesan yang menakutkan, miris masyarakat ya. Iya. Sama kejadian seperti contoh ada seorang anak ya, ya mohon maaf misalnya diperkosa. Iya. Kata-kata perkosa begitu kan Jadi negatif. ya tidak ini tendensius atau dan terlalu ekstrim. Iya. Akhirnya kita mencari, oh baru kita mendapatkanlah kalimat yang bagus adalah telah terjadi ruda paksa. Oke. Nah, dari kata-kata itu dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa setiap kejadian-kejadian itu tidak serta-merta harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sekiranya memberikan keprihatinan. Baik. Nah, ini tugas-tugas salah satu kita di Humas, khususnya di Teno. Oh, luar biasa sekali. Bapak izin, ini kemarin belum lama Divisi Humas Polri Boleh melakukan sambil ntar ya? Boleh dong. Tidak berbayar kan? Enggak, Pak. Nanti tagihan di luar paling, Pak. Baik, Bapak kemarin belum lama ini kan Divisi Humas Polri melakukan ANEF bersama dengan Kabid Humas Polda Jajaran. Dan informasinya masih ditemukan kesalahan-kesalahan diksi dan pelaksanaan konferensi pers terkait suatu kasus. Nah, kemudian bagaimana langkah strategis Bapak dalam meminimalisir kesalahan serta mengoptimalkan verifikasi bahan materi konferensi pers sebelum pelaksanaan konferensi pers tersebut? Ya, seperti yang kita ketahui ya, Iya. ada satu produk unggulan yang sudah digadang-gadangkan atau disampaikan oleh Bapak, istilahnya keberhasilan ya, Iya. keberhasilan Bapak Kadif Humas selama memimpin di sini, yaitu kita adanya portal Humas, Baik. ya portal Humas. Nah, ternyata di dalam portal Humas itu kita ada satu aplikasi e-office, Mm-mm. ya, di mana kita melihat ada satu bagian-bagian itu ada tertulis di situ adalah press release. Baik. Memang kemarin dari evaluasi bahwa ada
penurunan sistem pelaporan yang terkait dengan masalah press release. Nah, press release ini terdiri dari rilis siaran pers, doorstop, kemudian press conference di dalam itu. Kita sudah sering kali menyampaikan dengan kerjasama dengan Bapensat, memberikan lembar Pensat, Iya. menyampaikan bahwa eh, sebelum melaksanakan kegiatan press conference, kita membuat suatu narasi yang harus diverifikasi. Ya, ada narasi harus diverifikasi dengan tingkatannya. Apabila Polres mau melaksanakan konferensi pers, itu harus diverifikasi oleh Polda. Baik. Begitu juga Polda kalau memang mau melaksanakan press conference, itu minta verifikasi dari Mabes. Nah, di awal-awal itu sudah bagus ya di awal-awal. Tapi perkembangan waktu ya dari waktu-waktu kemarin hasil evaluasi sangat menurun sekali. Padahal kalau kita melihat di media-media streaming itu banyak sekali mulai dari Kapolres melakukan konferensi pers dalam kasus-kasus tertentu. Nah, di sini kemarin juga saya sudah berkomunikasi kembali kepada Bapensat untuk kita mengulang kembali, dan saya juga sudah menjadwalkan nanti per zona saya akan Zoom meeting ya Iya. dengan beberapa Kabid Humas. Iya. Ya per zona, misalnya dari Sumatera dulu berapa untuk menyampaikan dan mengingatkan pentingnya verifikasi tersebut. Karena apa? Banyak hal-hal yang menyangkut bahasa yang humanis itu tidak menyentuh sampai ke tingkat bawah. Ya. Kemudian juga ada bahasa-bahasa yang tendensius. Nah, ini perlu kita Harus sampaikan kembali. Nah, tentunya memang yang kita akui bahwa selama ini yang sudah mengalami kegiatan atau pelatihan public speaking, itu kan saya lihat masih setingkat Kabid Humas dan kabak-kabak dan para karoh yang ada nih. Ya, kami berharap nanti untuk kedepannya lokasi humas, kemudian Polres juga, Kapolres pun juga kalau bisa kita melakukan pelatihan public speaking. Ya, nanti kita akan mencoba membuat agenda dan kita laporkan kepada pimpinan manfaat-manfaatnya. Karena ke depan apapun ya semuanya akan bertanya kepada humas. Baik. Ya. Baik Bapak, kita akan kembali lagi Pak nanti. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Pemirsa, kita akan kembali lagi. Tentunya masih bersama dengan Kapolpenum, Propendmas, Divisi Mas Polri, dan tetap bersama dengan kami.